Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan. Pada saat kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi peserta didik. Yang pertama itu tentang pengertian administrasi peserta didik. Administrasi yaitu mengolah sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Jadi, administrasi peserta didik adalah salah satu proses pengaturan terhadap peserta didik. Bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang luas agar tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses-proses administrasi peserta didik. Yang pertama itu perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Biasanya sering dilakukan pada awal tahun, misalnya pada SMA, SMP maupun SD. Yang kedua itu orientasi peserta didik baru. Maksudnya di sini orientasi peserta didik baru yaitu masa orientasi pada siswa atau masa pengenalan terhadap sekolah. Yang ketiga itu bimbingan dan konseling. Yang keempat adalah pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Langsung diatur oleh kepala sekolah beserta jajarannya. Yang kelima itu pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Yang keenam, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas biasanya diatur oleh guru kelas atau wali kelas. Yang ketujuh yaitu pencatatan data peserta didik dan instrumen-instrumen yang digunakan. Yang kedelapan, kenaikan kelas dan EPTA. Selanjutnya, instrumen administrasi peserta didik dibagi dua. Pertama, secara manual. Secara manual yaitu termasuk 1. Buku induk siswa, 2. Buku kleper, ketiga, daftar presentasi, keempat, daftar mutasi peserta didik, yang kelima, buku catatan pribadi peserta didik, yang keenam, daftar nilai, yang ketujuh, buku leger, yang kedelapan, yaitu buku rapor. Kedua yaitu secara elektronik, yaitu 1. Buku induk siswa, kedua buku kleper, ketiga daftar mutasi peserta didik, yang keempat buku catatan pribadi peserta didik, yang kelima yaitu daftar nilai. Kelebihan dari instrumen elektronik yang sudah banyak dipakai pada saat sekarang. Yang pertama itu lebih cepat dalam proses inputan untuk mencetak nilai dan untuk mencari rata-rata dari nilai tersebut. Yang kedua itu lebih teliti atau akurasi. Akurasi di sini yaitu ketika kita mencari salah satu siswa dengan mencari, misalnya kita ingin mencari siswa B dengan NIM, maka kita hanya perlu mencari itu nomor induk siswa tersebut, maka siswa B akan ketemu secara cepat. Yang ketiga, kapasitas lebih besar. Yang keempat, kemampuan mengulang. Yang kelima, mudah mengupdate. Mudah mengupdate di sini yaitu ketika ada datanya yang berganti, maka bisa diupdate langsung, tidak merepotkan. Yang keenam yaitu mempermudah untuk mengirim dan menerima. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi peserta didik yaitu guru ikut terlibat dalam administrasi peserta didik, terutama pada kegiatan. Yang pertama itu pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Yang kedua, pengelolaan kelas. Yang ketiga, kenaikan kelas dan EPTA. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.